Kenapa alasannya ya karena waktu dulu pandemik itu ya itu butuh kerjaan gitu, karena udah berhenti dari kerjaan yang terdahulu, terus berusaha nyari kerjaan itu walaupun saya asli Wonogiri tapi sulitnya luar biasa mencari pekerjaan yang halal atau baik, itu tuh susah banget gitu Pak. Terus mikirnya ya nyobalah, aku bisa nyopir gitu, tapi diterima nggak ya di Agra gitu. Awalnya dari situ dulu sih. Terus ya nyoba ngelamar ke sini, nyoba belum langsung diterima juga. Tenanan nggak, beneran nggak gitu. Apa cuma main-main gitu kan. Cuma mikirnya ya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk harus railing, harus nyoba bis ini itu semua. Alhamdulillah lolos, diterima. Ya susah, dulu mau makan aja nggak bisa, susah sekali. Terus saat itu kan juga aku sakit, kena COVID di rumah sendiri sama anak 3, posisi sakit. Terus makan aja pernah sama kampung RT ku itu dikasih gitu. Kalau dulu kan kalau kena COVID kan kita dapat sumbangan kayak Supermi, kayak beras itu sampai dikasih sama tetanggaku gitu. Terus ya mau nggak mau kan harus kerja. Nah, masa lalu itu harusnya nggak perlu dibahas. Intinya dari dunia malam saya ingin kembali ke jalan yang lebih baik gitu aja sih. Saya berhenti dari dunia zona nyaman gitu. Zona nyaman, saya berhenti dari duniaku yang dulu asistennya bos gitu. Berapa lama di Timor Leste? Di Timor Leste lama sih, hampir 3 tahunan juga. Terakhir di dunia itu di mana, tahun berapa itu? Terakhir ya di Timor Leste itu. Mau nggak mau kan di sana juga zona merah. Jadi rata-rata orang Indo yang nggak punya kontrak kerja selesai udah kita dipulangkan ke Indonesia gitu. Pulang dalam kondisi COVID di Wonogiri lagi. Iya, gitu ya? Iya. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain ya? Tidak bisa ngapa-ngapain. Saya sebelum masuk di Agra itu ya semua barang-barang itu hampir pernah dijual juga. Semua, dari kayak tas, sepatu sembarang dulu ya pernah sempat saya jual-jual ke teman-teman, ya pokoknya buat makan sehari-hari aja sih gitu. Karena mantan suami dulu juga sempat belum bantu gitu. Sekarang udah alhamdulillah udah normal. Sekarang bantuan anak ya? Iya. Oke. Itu sempat nganggur berapa lama masa COVID itu? Hampir 1 tahunan. Hampir 1 tahun? Iya. Dalam kondisi non-job ya? Iya, di rumah terus. Di rumah sementara untuk makan dan menghidupi? Iya, 3 anak. 3 anak ya? Saat itu juga masih ada almarhum ibu juga sih. Oh, masih ada almarhum ibu, satu rumah sama ibu. Dalam kondisi seperti itu, waktu itu sebelum ke Agra pernah nyoba kerja apa? Lamar-lamar apa? Jadi sopir pribadi. Pernah? Iya. Di Wonogiri sini? Iya. Di dekat, masih satu kecamatan sama aku juga. Jadi sopir pribadi berarti ikut rumahan ya? Iya, jadi nanti datang 6:30 pagi, pulang kadang ya jam 12, kadang jam 11 malam gitu. Terus nyetirnya ya namanya kita sopir kan juga harus ngikutin beliau, apa yang dia mau tugas kemana kita kan harus ikut gitu. Kadang nyetir ke Semarang, kadang ya kemana beliau pergi ya kita antarkan gitu. Sehari dikasih 100.000 harian ya? Iya, hariannya itu kita makan sendiri. Iya, itu sempat kurang lebih berapa ya, hampir 2 minggu. Terus aku nggak mau kerja lagi. Ikut lagi kerja sopir pribadi? Nggak mau. Kenapa? Ya capek, bukan capek sih, ya capek sih pasti capek, cuma kok nggak sesuai lah. Kita buat makan aja berapa? 100.000 tuh kita buat makan katakanlah 25.000, 30.000, kita pulang cuma 70.000. Jam 1, jam 12 malam, nanti jam 5, setengah 6 udah berangkat lagi gitu. Nganter majikan ya? Iya, nganter majikan dulu. Sempat di jalan. Setelah itu apalagi sebelum ke Agra Mas itu? Dia sempat ngelamar ke dealer Honda, terus dealer gitu, terus ngelamar ke tempat toko-toko kelontong itu, cuma ya nggak diterima. Nggak diterima? Iya. Kenapa? Ya karena kan ijazahnya cuma SMP, terus umurnya juga kan udah saat itu 34 atau 33 gitu, yang minimal harus SMA gitu.
Ya, wis. pada nggak mau terima ya. Iya. Susah banget Di dulu mau Wonogiri kerja. lagi ya. Iya, di Wonogiri. Iso nggak ya gitu. Nyopir bis ki iso nggak ya gitu. Jadi sebelum ngelamar itu nggak punya pengalaman nyopir bis? Pernah sih, tapi kan teman-teman banyak yang sopir bis juga. Jadi pernah bawa itu ya di PO Putra Mulia itu, tapi cuma sekedar di tol. Di Gitu. tol itu kan semua jalannya ya cuma lurus saja. Pakai matic kan cuma ngerem gas gitu ya, pasti orang bisa. Tapi Bisa, ya. iya, tapi kalau untuk sekarang kan udah namanya kita driver kan harus skillnya harus mau masuk yang kecil, mau model apa kan kita harus bisa, nggak boleh manja sama sopir-sopir lainnya. Jadi sebelum ke Agra memang sudah pernah pegang bis. Itu kerja juga? Enggak, cuma temen ke temen. Oh. Niko aku boleh nyoba enggak? Ya gitu. Nik aku nyoba bawa ya. Oh iya, bawa bis tuh kayak gini gitu. Oh gitu, tak kirain kerja, enggak ya? Enggak. Cuman main-main mencoba nyetir bis. Tapi udah dapat izin dari bosnya juga, gitu. Itu langsung bisa waktu itu? Ya kan matic, pasti iya. bisa kan di tol itu kan, ya pasti bisa kan tinggal lurus aja ngegas kan. Oke. Sebelumnya udah bawa mobil kecil juga. Iya, prinsipnya sama ya? Iya, orang gelem nulung ya wis lah, aku usaha piye cara aku. Sementing aku masih dikasih awak sing sehat gitu aja, mesti wis selama kita ini gelem obah mesti rezeki ada aja gitu. Tapi waktu bekerja di dunia yang lalu kan duitnya sebetulnya banyak ya? Banyak banget. Banyak banget. Terus jadi apa aja waktu itu? Nggak jadi ya, sempet di rumah kan juga Wonogiri ada 2. Oh. Tapi ya kembalinya duit kayak gitu kan, ya memang ada pepatah sing duit haram ki wis ora enek hasilnya gitu. Tapi ya memang bener itu. Orang bilang duit setan dipangan demit ya? Nggih, tapi emang bener itu. Tapi kan jadi 2 rumah. 2 rumah, tapi pada akhirnya kan ya cuma dijual. Oh, jual juga akhirnya. Nah itu loh, pada akhirnya ya dijual dengan alasan apapun itu. Terus dari mobil, dari segala tabungan mas-masan, pada akhirnya ya wis habis. Mana sing tersisa? Nggak ada. Tas aja kejual juga ya? Tas aja Sepatu kejual, juga jam kejual. tangan aja sembarang, semua dari hiburan malam hampir kejual semua. Gitu. Sekarang rumah masih kan? Masih? Rumah kan ada. Tinggalan orang tua tapi yang sekarang? Iya, tapi udah sama aku sekarang. Oh, udah. Ya sing tersisa ya masih Itu ya. selainnya enggak ada. Makanya sekarang aku ndak mau berbondo tuh ya. Nek berbondo kayak gitu tak rasa ndak apa ya. Ya intinya ndak halal tuh ndak baik lah gitu. Pada akhirnya ya wis entek gitu. Dan itu benar-benar kenyataan di aku ya, maksudnya ndak ngomongin yang lain-lain, ndak. Itu benar-benar pribadiku dan pengalaman aku seperti itu. Ndak ada yang namanya kita sebagai anak dilahirkan untuk kerja di dunia malam. Pasti setiap orang tua pengennya anak itu baik. Apalagi soal pekerjaan, pasti tetap orang tua mengharapkan yang baik. Tapi kan kita jalan tidak ada yang tahu. Uang tuaku juga cuma uang tani. Ya intinya uang desa lah, uang tani ya kayak gitu. Mau nggak mau aku dari SD itu udah ikut kerja Pak D. Tetanggaku itu kan ada sing sugih. Namanya Mbah Karno itu, jadi setiap pagi gitu jam 5 aku wis ikut nyapu, ikut disah-sah piring, wis ngumbai pakaian apa sembarang. Nanti kalau berangkat sekolah aku disangoni. Dari dulu 1.000, 2.500 kayak gitu. Dari SMP juga gitu, wis ikut sama Mbah Karno juga itu di sekolah ini SMP itu. Terus sampai habis akhirnya lulus SMP terus ikut Pak D, ikut jualan di Cilacap mie ayam. Oh, itu lulus SMP? Ya lulus SMP, terus ikut mie ayam sampai berapa tahun ya? 2-3 tahunan, terus pindah ke Jakarta, ikut kerja orang juga, gitu, di toko bantu-bantuin. Biasa kerja ikut orang gitu lah. Ya, luar biasa ya, dari kecil sudah. Terus? Ya terus ikut jualan mie ayam Pak D lagi di Jakarta gitu. Jadi udah kuliner koso ya biasa gitu. Oke, tapi itu sebenarnya kan menempa kehidupan yang cukup bagus ya. Ada peluang jadi pengusaha kalau sukses gitu ya. Insya Allah. Terus akhirnya ke dunia itu tadi tuh. Ke dunia malam. Oh ada temen ya dulu itu. Ya ada temen intinya dulu wis keseli mergone wong tua aku kan dulu kayak mbah gitu kan juga loro-loron. Ya sing ngupeni aku ini kan loro-loron sakit gitu. Terus pokoknya sing ngupeni aku dari kecil itu kata aku lahir lah. Aku sebenarnya gak
mau bahas gitu loh masalah keluarga tuh. Kasihan gitu loh Pak. Ya intinya tuh nggak ada seorang anak yang pengen dilahirkan terus kerja dunia malam gitu. Aku kan kerja dunia malam ya mereka kepaksa. Aku kudu bantu Pak Deku ben sehat. Biar caranya aku usaha ke Pak Deku mari gitu kan. Cuma kan aku kalau manggilnya kan bapak gitu. Terus ya, aku ditawari orang gitu kan. Aku bilang, Mas, aku tak melu kerja ya mbak-mbak kayak yo. Aneh-aneh bikin ngawur. Orang apa-apa Mas, ben aku kan melu kerja ya mbak-mbak gitu. Maksudnya dulu kan ada temen yo kontrak tapi depan kontrakan gitu loh. Lah mbak-mbak itu nih berangkat sore pulang pagi gitu. Terus mbak itu baik banget juga mbak aku. Ya pulang aku dikasih uang, kan nyuci kayak baju gitu dikasih uang 20.000 kadang 10.000 itu. Terus aku tuh memaksa gini, Mbak, aku tak melu kerja. Kowe ya Mbak, wah serasa dek, kalau kerja aku rekoso. Aku ora apa-apa Mbak melu kerja aja dengan Bang. Aku pengen ngopeni Pak Deku gitu. Itu terus, lah kowe cek perawan apa ora? Ya Mbak aku cek perawan. Ora sah ngawur iki. Gitu kan, terus mau nggak mau ya wes Mbak pokoknya aku pengen kerja melu kowe gitu. Ya mau nggak mau ya terus aku ikut kerja mbaknya itu. Jadi bilangnya aku pengen melu kerja kowe mbak itu gitu. Itu langsung aku poin gitu. Ya dari itu terus mulai kerja gitu. Sempat habis kerja itu bingung. Duh kok kayak gini ya gitu. Karena dulu kan waktu kecil kan juga aku jilbaban gitu kan. Tuh kan sekolahku di madrasah waktu SMP. Jadi ya antara ndredeg sama apa ya wedi gitu. Tapi kembali aku ngeliat Pak Deku sing loro kuwi kan kudu mari gitu di Jakarta. Sedangkan dia pernah bilang engko nek aku mati nek iso ganen mulai ya nduk. Aja nang kene itu di Jakarta gitu. Ya wis akhirnya terus aku kerja itu ngumpulke duit dari Jakarta tak bawa ke rumah. Selang berapa bulan aku berangkat kerja lagi ke Surabaya terus tinggal itu. Tapi ya sempat aku pengen sempat kirimi duit terus gitu. Itu yang dari situ kebablasan kerja terus. Biar cara aku iso bangun rumah. Wis wong tuaku omahe dulu kan wong desa ya mestine gedhek gitu kan. Ya wis tak bangun ke omahe tak bangun wong tuaku. Terus tuku lemah cilik-cilikan gen rada ombok gitu. Biasa aku cuma kerja kanggo nyenengke wong tuaku, dan wong tuaku ya seneng gitu. Wong tuaku kepengen apa nganggo emas ya tak beliin emas. Wong tuaku harus kecukupan, sedulur-dulurku kudu kecukupan gitu. Tujuanku kerja seperti itu dulu. Tapi semenjak ibu sudah meninggal, ya aku berhenti kerja maksudnya. Karena dari ibu sendiri udah mesen bilang gini, mbak wis tondo kerjamu ki kaya ngono ki leren ono, anakmu pengen ono dhewe, wis kerja sing apik-apik wae, kerja sama dione, nek kowe arep nyopir ya nyopir ora apa-apa, ning alon-alon hati-hati, ora aneh-aneh karo wong kono kene, nek tujuanmu niatmu apik ya wis apik nyopir wae srekmu nek ngendi, nek men agra ya sagra. Ya sempet tak sauri gini, neng agra apa ketompo, neng agra iki ora apa supir cewek ya mak. Ya udah menjak meninggal ibu, wes gak ada yang tak cariin duit toh gitu. Jadi aku ya mandek kerja dunia malam.